Usai Peggy Setiawan melepas status tersangkanya, kini giliran Saka Tatal berjuang melakukan perlawanan dalam kasus Vina. Saka mengajukan sidang peninjauan kembali atau PK untuk memulihkan nama baiknya. Jelang sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat 24 Juli mendatang, Saka Tatal menerima panggilan tes psikologi. Kuasa hukum Saka Tatal berharap dengan pemeriksaan psikologi tersebut dapat menguatkan Saka saat menghadapi sidang PK nanti. Nah, bagaimanapun kan nanti mungkin Saka dihadirkan di sana. Saya sih berharap dengan misalnya sekarang ada tes psikologi untuk besok, secara mental, secara psikologis dia sudah mulai tenang. Walaupun dia sekarang sudah dewasa, tetapi tetap aja lah apa yang terjadi di ruang sidang terdahulu, apa yang dia alami tidak nyaman, dia merasa tidak bisa mengekspresikan apa yang sebetulnya harus dia katakan, saya tidak bersalah, itu juga kan sulit sekali. Mudah-mudahan dengan campur tangan LPSK, kemudian ada tes psikologi buat Saka, mudah-mudahan secara mental, secara psikologis Saka lebih baik dari sebelumnya. Ya Saka ya. Saat ditemui awak media, Saka mengaku siap jalani PK dan dirinya akan menjelaskan semua yang pernah dialami di muka persidangan. Ya karena Saka juga kadang-kadang kalau ada yang nanya, wartawan suruh inget-ingetin yang lalu-lalu, yang 8 tahun yang lalu, Saka tuh emosi. Ya, pengen marah. Ya bukan karena trauma, dan itu kesel. Saya nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tapi saya tetap di penjara. Ya kalau secara mental ya, kalau ngobrol sama yang biasa mah biasa aja. Nggak marah kalau nanya yang dulu iya, yang udah-udah. Karena nggak kepikiran lagi juga? Nggak. Sebelumnya, saya Abram Silaban dan tim pernah mewawancari Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat saat kasus Vina viral usai difilmkan. Kepada kami, Saka menceritakan masa kelamnya saat proses pemeriksaan hingga dirinya mendekam di penjara. Kamu nggak berani cerita atau memang ada yang menghalang-halangi untuk cerita atau seperti apa? Kenapa sih nggak cerita terbuka? Kenapa sih nggak bicara saja waktu nggak itu? Berani ngeluh, nggak berani ngadu. Kenapa? Kalau kamu ngadu, kamu kenapa? Karena banyak tekanan juga dari oknum polisi. Saya kalau cerita juga sama keluarga doang. Kalau kayak Cerita keluarga. Iya, Untuk disuruh mengakui perbuatan yang bukan Anda lakukan? benar. Disuruh mengakui bukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak ada di situ. saya juga kan menghadirkan saksi alibi. Cuman saksi alibi ketika ditanyakan kamu ada di mana, ini belum selesai ngomong sudah dipotong oleh hakim gitu. Nah itu fakta-fakta itu saya sampaikan juga ke Komisi Yudisial. Dari tuntutan dan bukti persidangan aja kan nggak nyambung, Mas. Jadi kalau dari tuntutan itu korban meninggal dunia karena tusukan benda tajam di dada dan di bagian perut yang menyebabkan Rizky yang menyebabkan korban Rizky meninggal dunia. Tetapi di dalam hasil visum meninggalnya karena di hasil otopsi meninggalnya karena retakan patahan di tengkorak belakang. Benturan benda tumpul. Ya, benturan benda tumpul. Itu hasil otopsi loh. Di dalam visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Itu jelas di dalam hasil visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Di otopsi kan penyebab kematiannya ada di otopsi. Iya, betul. Karena bukannya patokannya seharusnya kita pegang otopsi, Bu? Iya. Nah sekarang kalau Mas sendiri mengatakan hakim punya keyakinan, kenapa hakim tidak punya keyakinan terhadap hasil otopsi? Beda misalnya tidak punya keyakinannya terhadap para saksi yang lain, tapi hasil otopsi dokter itu disumpah. Kenapa hakim tidak punya keyakinan dari hasil otopsi? Saya kembali ke Saka ya. Saka kenal nggak 3 DPO itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Peggy, Andi, dan yang lain? Nggak kenal. Bahwasannya kan saya kan ada di rumah. Di malam kejadian kan saya ada di rumah, saya tidak tahu menahu. Ada yang lihat Saka di rumah waktu itu? Ada kakak, ada saudara saya, paman saya, sama teman-teman kakak. Ada. Sampai sekarang saksinya ada. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin selain bahwa
tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin, selain bahwa tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Itu juga yang saya katakan di pledoi, Mas. Itu juga yang saya katakan. Jadi kalau saya ngomong punya keyakinan, karena gini, dari penangkapan ya Mas, saya cerita dari penangkapan. Penangkapan itu terjadi karena salah satu orang tua korban meyakini anaknya bukan korban kecelakaan. Awalnya kan informasinya korban kecelakaan tunggal. Pak Rudiana. Ya. Kemudian dengan melihat kondisi motor anaknya yang tidak lecet, itu terungkapnya di persidangan. Saya meyakini, saya punya keyakinan, insting saya sebagai seorang polisi, saya yakin ini bukan karena kecelakaan, tapi pembunuhan. Gitu. Saya waktu itu sempat bertanya, Bapak, kenapa Bapak punya keyakinan anak Bapak bukan kecelakaan tapi pembunuhan? Di ruang sidang, Pak Rudiana menyatakan karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya, gitu. Disebutkan siapa teman itu? Nggak disebutkan. Berdasarkan keyakinan itu, pada tanggal 31, Pak Rudiana itu saksi menyatakan saya menelusuri 500 meter ke arah kanan dari tempat lokasi korban ditemukan, 500 meter ke arah kiri korban ditemukan. 500 ke arah kirinya itu di Jalan Perjuangan. Di tempat itu dia bertemu dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep itu dalam BAP adalah warga Bekasi dan yang satunya warga Gunung Jati. Saksi menyatakan di ruang persidangan, saya memperlihatkan foto anak saya kepada Dede dan Aep, itu ketemunya pukul 14.00 tanggal 31. Kemudian kalau misalnya ada informasi siapa yang mengejar motor ini, pernah lihat ada keributan tidak, sampaikan ke saya. Dede dan menyatakan pernah melihat, nanti diberikan informasi. Di dalam ruang persidangan, saksi menyatakan kalau ini nomor handphonenya, hubungi saya. Pada pukul 17 di hari yang sama, Dede dan Aep menelepon saksi, itu yang dia disampaikan di persidangan. Pak, orang yang mengejar motor Bapak sudah ada di depan SMP 11. Di ruang persidangan juga saksi menyatakan saya membawa anggota saya untuk menangkap yang ada di situ. Kemudian waktu itu hakim menanyakan apakah penangkapan itu menggunakan surat penangkapan, dilengkapi dengan surat, dijawab tidak. Menggunakan surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Itu yang terungkap di ruang persidangan. Selama kamu menjalani hukuman, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang berteriak di batinmu? Ya kalau sedihnya, kalau saya pribadi, saya kan tidak tahu menahu kejadian tersebut. Apa yang dituduhkan juga saya tidak menahu. Kalau kepengennya saya pribadi, saya kepengen nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Terus bisa main sama teman-teman lagi dengan normal. Kenapa sih sekarang kalau main kamu diapain sama teman-teman kamu? Ya di rumah sih biasa-biasa aja, cuma kan pandangan mata orang masyarakat lain kan beda-beda. Ini mantan narapidana gini, karena dia kan tidak tahu apa yang saya alami. Benar atau tidak kan dia kan tidak tahu. Ya sebagai masyarakat Pak, pasti ada yang bilang ini mantan narapidana gini, orangnya kayak gini. Karena dia kan tidak tahu, tidak mengalami apa yang saya rasakan. Sesuai janji saya mengembalikan 1 unit sepeda motor berserta STNK-nya ya. Dan ini plat nomor aslinya. Ini motornya ya, dan ada 1 buah jaket kulit asli Garut buat Peggy Setiawan, mudah-mudahan terpakai ya.